Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'du. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang hadis hasan, materi kelas 11 agama semester 1. Contoh hadis hasan lidzati. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Qutaibah dari Ja'far bin Sulaiman As-Subai Ad-Dubai, dari Abi Imran Al-Juni, dari Abi Bakr bin Abi Musa Al-Asy'ari. Ia berkata, Rasul bersabda, Abi Bakr bin Abi Musa Al-Asy'ari berkata, saya mendengar ayahku di hadapan musuh berkata, Rasul bersabda, Inna abwabal jannah tahta dhilali suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayang-bayang pedang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Qutaibah. Dalam salah satu perawinya, Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai ini adalah perawi yang kurang kuat kedobitannya. Jadi hadis ini hasan. Meskipun sanadnya sambung, tidak ada cacat, tidak sad, semua rijalnya adil dan dobit, hanya saja Ja'far bin Abi Sulaiman Ad-Dubai ini lebih ringan kedobitannya dibanding rijal hadis sahih, dibanding dengan para perawi hadis sahih. Artinya kurang kuat hafalannya, sehingga hadis ini kecerdasannya di bawah, kedobitannya, daya ingatnya di bawah para perawi hadis sahih. Jadi ini sehingga hadisnya tidak sahih tapi hasan lidzati. Contoh hadis hasan lidzati yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Ali bin Abdullah bin Ja'far dari Ma'nu bin Isa. Ma'nu Isa diceritakan atau diberitahu oleh Ubay bin Abbas bin Sa'al. Beliau dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi menceritakan bahwa konon Rasulullah mempunyai seekor kuda yang ditaruh di kandang kami yang diberi nama Al-Luhaif. Karena konon Nabi punya sesuatu fi ha'idina, di kandang kami, tembok kami, faros kuda yuqalu lahu, yang disebut dengan Luhaif. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Salah satu perawinya ada Ubay bin Abbas bin Sahal. Ini adalah kurang, jadi kedobitannya lebih ringan, artinya di bawah kedobitan rijal hadis sahih. Meskipun sanadnya sambung, tidak ada cacat, tidak ilat, semuanya adil, hanya saja kurang kuat daya hafalnya, sehingga hadis ini hasan lidzati.
Sekarang ada hasan li ghairihi. Hadis menjadi hasan karena didukung oleh hadis lain. Hasan li ghairihi adalah hadis dhaif. Makanya hadis dhaif, hadis yang lemah yang kedhaifannya ringan. Kemudian naik menjadi hadis hasan li ghairihi karena ada hadis yang semakna dengannya, tapi dengan sanad yang berbeda, dengan jalur yang berbeda, maka hadis dhaif tersebut naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Hadis dhaif menjadi hadis hasan karena didukung oleh hadis lain, didukung oleh sanad lain. Syarat-syarat hadis hasan li ghairihi adalah ada sanad lain, satu atau lebih yang sederajat atau yang lebih kuat, jadi mendukungnya sehingga naik menjadi hadis hasan. Dua, syaratnya adalah kedhaifannya bukan karena bohong, al-kidhbu. Jadi kalau ada salah satu rawinya pembohong, tidak akan naik menjadi hadis hasan. Juga tidak, lemahnya tidak karena dianggap bohong, al-mutahimun bil kadzib, tertuduh bohong. Yang ketiga, mungkarul hadis. Hadisnya tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih sikoh, tidak bertentangan. Kalau bertentangan tidak akan naik menjadi hadis hasan. Yang kedua adalah fashkhul ghalat, sering melakukan kesalahan yang fatal dalam riwayat hadis. Jadi rawinya tidak sering melakukan kesalahan yang fatal. Jadi kalau sebab ini kedhaifannya, maka tidak akan naik menjadi hadis hasan. Syarat hadis hasan yang ketiga adalah sebab kedhaifannya itu disebabkan karena buruk hafalan. Itu bisa naik su'ul hifzi, atau karena mastur, ada yang tidak dikenal identitasnya, majhul, tidak diketahui, mubham, sama samar di antara rijal hadisnya. Yang hadis ada yang tidak dikenal identitasnya. Itu kalau ada hadis lain yang mendukung dia, semakna dengan dia, dengan sanad yang lain, ternyata kok sama kandungannya, berarti bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Mudallis termasuk cacatnya sebuah sanad. Terdapat rijal hadis yang menyamarkan sanad. Jadi ada salah satu rawi rijal yang menyamarkan, misalkan menyamarkan nama gurunya. Nah, itu ada indikasi tidak jujur, menyamarkan nama yang populer diganti dengan nama yang tidak populer sehingga tidak dikenali. Maka ini masih bisa naik menjadi hadis hasan li ghairihi. Jadi kalau karena buruk hafalan, ada yang tidak dikenal, ada nama yang disamarkan, itu masih bisa naik derajat hadis dhaif ini karena ini menjadi hadis hasan li ghairihi. Mungqati, rentetan rijal hadisnya ada yang putus, dari cucu ke mbah, padahal mestinya dari ayah dulu lah, tapi langsung ke mbahnya. Misalkan ini berarti mungkin mungqati, putus. Tapi ini bisa naik kalau ada dukungan hadis lain semakna yang sama. Contoh hadis hasan li ghairihi, contoh satu ini. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Muhammad bin Bashar, dari Yahya bin Sa'id Abdurrahman Al-Madhi dan Muhammad Ja'far, dari Syu'bah dari Asim bin Ubaidillah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Bashar dan suratnya sampai guru-gurunya sampai dari Asim bin Ubaidillah. Hadis ini dhaif karena Asim bin Abdillah itu hafalannya buruk, su'ul hifzi. Namun ada riwayat lain yang menguatkannya sehingga naik derajat menjadi hadis hasan li ghairihi. Sanad lain yang menguatkan hadis di atas sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi adalah
dari Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hambal dari guru-gurunya beliau. Ternyata isinya sama, kandungannya sama dari hadis di atas, menguatkan. Jadi naik dulu hafalannya dikuatkan dengan rawi atau sanad yang lain sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Tingkatan derajat hadis hasan sekarang ya. Hadis hasan tingkatan pertama, hadisnya hasan tetapi ada yang menilai sahih. Justru ada yang menilai sahih. Jadi penilaian hadis itu kadang-kadang antara ulama satu dengan yang lain berbeda. Ada ulama satu mengatakan ini hasan, ini sahih menurut saya. Jadi hadis itu hasan tetapi ada yang justru ada yang nilai sahih. Ini berarti hadis hasan yang paling tinggi karena ada yang mengatakan sahih. Misalkan hadis-hadis hasan yang dalam sanadnya diriwayatkan oleh Baz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya, Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ini ada yang nilai hadis hasan, tapi ada yang menilai sahih. Ibnu Ishaq dari At-Taimi, itu hadisnya hasan untuk ulama tapi ada yang menilai sahih. Yang kedua, hadis hasan tetapi ada yang menilai dhaif. Justru ada yang menilai benda hasan itu dhaif. Misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Harith bin Abdullah, Asim bin Damrah, Hujjaj bin Atur. Ya. Itu yang kedua. Kedudukan hadis hasan li dzati adalah di bawah hadis sahih li ghairihi tentunya. Dan di atas hadis hasan. Jadi kedudukan hadis hasan li dzati di bawah hadis sahih li ghairihi, di atas hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan ini bisa dijadikan dalil dalam beramal dan dalam menetapkan hukum, boleh. Hadis hasan yang diterima. Memahami ucapan ulama hadis mengenai penilaian hadis ya. Kita memahami ucapan ulama hadis mengenai penilaian terhadap hadis. Jika ada ucapan hadza hadisun shahihul isnad, ini hadis sanadnya sahih, artinya hadis ini sanadnya sambung, diriwayatkan oleh orang yang adil dan sempurna kedobitannya. Jadi kalau ulama mengomentari sebuah hadis dengan di akhir mengatakan hadza hadisun shahihul isnad, artinya hadis ini sanadnya sambung, rawinya adil, dobit. Berarti hadis sahih ya. Jika ada ucapan hadza hadisun hasanul isnad, ini hadis sanadnya hasan, sanadnya baik, artinya juga sanadnya sambung, diriwayatkan oleh adil, hanya saja ringan kedobitannya, daya ingatnya lebih rendah di bawah hadis sahih. Selanjutnya memahami ucapan Imam Tirmidzi. Jika Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, yang mengatakan memunculkan istilah hasan sahih adalah Imam Tirmidzi, kira-kira gitu ya. Jika Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Artinya berarti ada dua kemungkinan. Maksudnya bagaimana? Jika hanya satu sanadnya, maka artinya sahih menurut satu kaum, hasan menurut kaum lain. Jadi hadza hadisun hasanun sahih, ini hadis hasan, ada yang mengatakan hasan dan ada yang mengatakan sahih. Jika sanadnya banyak, maka sanad yang sahih dan yang satunya hasan, ada yang mengatakan satunya sahih, satunya hasan. Jadi kalau sanadnya banyak, ada yang mengatakan, ada yang bilang hasan, ada yang bilang sahih, sehingga Imam Tirmidzi mengatakan hadza hadisun hasanun sahih. Hadis tersebut dinilai, ada lagi kemungkinan yang selanjutnya adalah hadis tersebut dinilai hasan li dzati dan sahih li ghairihi. Jadi hasan li dzati, sahih li ghairihi. Demikian penjelasan, selamat belajar, semoga barokah manfaat, diampuni dosa kita semua, diberikan ilmu yang barokah manfaat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.